Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera, berbudaya. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang telah ikut bergabung pada kesempatan siang hari ini, Kamis tanggal 1 September 2022, dalam acara rilis inflasi Kota Metro bulan Agustus 2022 yang diselenggarakan secara virtual. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti biasa, di setiap awal bulan kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro, yang pada kesempatan ini kondisi yang dilaporkan adalah mengacu pada perubahan harga selama bulan Agustus 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Agustus 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,94% atau inflasi negatif 0,94%. Artinya, pada bulan Agustus 2022, harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami penurunan sebesar 0,94% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya yaitu Juli 2022. Dengan nilai inflasi sebesar negatif 0,94% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif hingga Agustus 2022 tercatat sebesar 3,83%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahunan atau year on year tercatat sebesar 5,58%. Sementara itu untuk Kota Bandar Lampung, pada bulan Agustus 2022 ini juga mengalami deflasi yaitu sebesar 0,34%. Dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 3,98% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 5,72%. Dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, ada 11 kota yang mengalami inflasi, sementara 79 kota lainnya mengalami deflasi pada bulan ini. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan inflasi sebesar 0,82%. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai inflasi sebesar 0,12%. Untuk kota dengan tingkat deflasi tertinggi dicatat oleh Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebesar 1,65%. Kota Metro secara ranking nasional menduduki peringkat ke-74 tertinggi tingkat inflasinya pada bulan Agustus ini, sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-38 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan Agustus ini, di tingkat nasional juga terjadi deflasi sebesar 0,21%, untuk inflasi tahun kalender tercatat sebesar 3,63% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 4,69%. Dengan demikian berarti inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif Kota Metro pada bulan Agustus 2022 lebih rendah dibandingkan Bandar Lampung, namun masih di atas angka nasional. Sama halnya untuk inflasi tahunan atau year on year. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi di tahun 2022. Pada inflasi bulanan, dapat dilihat bahwa pada bulan ini kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan dari rata-rata harga secara umum yang tercatat sebesar minus 0,94%. Angka ini cukup menggembirakan karena selama 5 bulan sebelumnya secara berturut-turut Kota Metro selalu mengalami kenaikan harga atau inflasi.
Deflasi yang terjadi pada bulan ini didorong oleh penurunan harga komoditas cabai dan bawang. Produksi yang melimpah menyebabkan pasokan dan ketersediaan komoditas tersebut sangat mencukupi di pasar, sehingga menyebabkan harga turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahun kalender atau kumulatif. Pada grafik dapat kita lihat bahwa sejak Januari hingga Juli 2022, tren nilai inflasi kumulatif Metro tahun 2022 cenderung selalu naik, kecuali di bulan Februari yang mengalami sedikit penurunan. Dan pada bulan ini kembali terjadi penurunan, di mana penurunan yang terjadi cukup besar, yang disebabkan oleh deflasi pada beberapa kelompok pengeluaran. Tercatat inflasi kumulatif Kota Metro sampai dengan bulan Agustus sebesar 3,83%. Angka inflasi kumulatif ini secara umum cukup menggembirakan karena nilainya masih dalam range target inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar 3 ± 1%. Namun, tantangan gejolak harga ke depan masih sangat nyata, sehingga pemerintah Kota Metro, khususnya melalui tim pengendali inflasi daerah, harus terus berupaya dalam menekan laju inflasi sehingga dapat mencapai target inflasi yang diharapkan. Sementara itu untuk inflasi tahunan atau year on year, inflasi tahunan pada Agustus 2022 tercatat sebesar 5,58%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang, yaitu dari September 2021 hingga Agustus 2022, dibandingkan dengan kondisi harga pada Agustus 2021 sebesar 5,58%. Sebagian besar kota pantauan IHK di Indonesia pada bulan Agustus ini mengalami deflasi. Penurunan harga komoditas bahan makanan karena produksi yang cukup melimpah, serta pasokan yang sudah mulai lancar di pasar. Kondisi ini tentu cukup menggembirakan dan membangun optimisme positif dalam pengendalian harga di tengah-tengah kenaikan harga yang beruntun pada bulan-bulan sebelumnya. Namun tantangan terjadinya inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini masih nyata. Rencana kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini menjadi tantangan untuk semua pihak dalam mengendalikan dampak ikutan dalam bentuk kenaikan harga pada komoditas lainnya. Selain itu, faktor-faktor eksternal dan faktor geopolitik dunia sedikit banyak juga masih menjadi penyebab terjadinya tren kenaikan harga beberapa komoditas saat ini. Diharapkan dalam sisa waktu 4 bulan ke depan, harga-harga komoditas bahan makanan khususnya dapat dikendalikan dengan baik. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Agustus 2022 secara lebih detail baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat kita lihat bahwa secara umum bulan Agustus 2022 tercatat deflasi 0,94%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 6 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Kita lihat satu persatu secara lebih detail. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap terjadinya deflasi bulan ini atau memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar minus 1,0737% dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar minus 3,54%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. Sebaliknya, komoditas pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga pada bulan ini adalah beras, udang basah, dan telur ayam ras. Bahkan harga telur ayam ras saat ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan akibat pasokan yang menurun di pasar. Selanjutnya adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Pada bulan ini memberikan andil terhadap terjadinya deflasi sebesar minus 0,0619% dengan tingkat deflasi rata-rata sebesar minus 1,19%. Komoditas dominan yang memberikan andil terhadap penurunan indeks harga pada kelompok ini adalah penurunan harga telepon seluler, laptop, dan komputer. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi bulan ini dicatat oleh kelompok perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian kelompok kesehatan, transportasi, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan perawatan pribadi, serta jasa lainnya. Adapun kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks harga pada bulan ini yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, serta kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Sementara itu, kalau kita lihat, kolom 4 dan kolom 5 dapat diketahui bahwa inflasi tahun kalender atau kumulatif serta inflasi tahunan yang terjadi saat ini sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah masih memiliki andil terbesar terhadap inflasi kumulatif dan inflasi tahunan yang terjadi di Kota Metro hingga saat ini. Selanjutnya, kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi maupun deflasi di bulan Agustus 2022. Untuk komoditas yang memberikan andil deflasi, 10 besar berturut-turut adalah cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan tongkol, tomat, telepon seluler, daging ayam ras, kangkung, bawang putih, dan sabun deterjen. Sementara itu komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah beras, bakso siap santap, udang basah, telur ayam ras, kursus bahasa asing, sekolah menengah atas, mobil, obat gosok, krim wajah, dan kelapa. Sekarang kita lihat perbandingan inflasi di Pulau Sumatera. Dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera, seluruhnya mengalami deflasi. Kota Metro menduduki peringkat ke-14 dari 24 kota pantauan di Pulau Sumatera, sedangkan Bandar Lampung menduduki peringkat ke-7. Kota dengan tingkat deflasi tertinggi dicatat oleh Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan deflasi sebesar 1,65%. Dan deflasi terendah dicatat oleh Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebesar 0,02%. Bapak Ibu, demikian informasi terkait inflasi bulan Agustus 2022 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh melalui website resmi kami, yaitu metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.